Kami berharap nanti aspirasi-aspirasi dari teman-teman ini semua bisa dibawakan meeting lagi, mungkin diolah kembali jadi satu buah pikir buat pemerintah mengambil kebijakan seperti itu. Umroh pandemi memang luar biasa ya kalau kita dengar bicara soal umroh pandemi. Maksudnya umroh di masa pandemi. Waduh, siapa yang berani? Nah, oleh karenanya kita mesti tahu tuh ya risiko segala macam serta regulasi pemerintah ya, apalagi yang namanya umroh itu kan tidak hanya melibatkan satu negara melainkan lebih dari itu, negara Indonesia dan negara Arab Saudi. Nah, kali ini saya ingin menyajikan video atau menyajikan aktivitas silaturahim dan diskusi umroh masa pandemi. Alhamdulillah dalam hal ini saya ingin menyampaikan terima kasih banyak buat Bang Daud selaku pemilik Ria Wisata Hati atau RWH dan andalan Haramain Travel ya yang sudah menyajikan atau mengadakan acara ini. Terima kasih banyak, sekali lagi semoga barokah dan alhamdulillah teman-teman travel penyelenggara haji dan umroh kumpul luar biasa ya di masa pandemi ini. Akan tapi alhamdulillah teman-teman kita juga terkendali sehingga tetap menjaga protokol kesehatan. Seperti apa kegiatannya? Kita simak videonya berikut ini. Mantap. Assalamualaikum. Waduh, luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Ada di rumah? Bu, sehat? Alhamdulillah. Oke. Luar biasa. Akhirnya kita ngicipin juga ras yang luar biasa ini, guys. Ini sama bos Diga Travel. Sekarang apa, Pak? Di Diga Travel nih. Iya, kita rencana mau kemana nih, Pak? Ke tempatnya Bang Daud. Bang Daud ya? Iya, Bang Daud. Iya, ada acara RWH Andalan Travel Group. Siapa tahu. Iya. Siapa tahu ada perubahan. Iya. Ini kita acaranya mau advokasi kebijakan umroh ya. Karena selama ini umroh belum juga normal ya, masih banyak aturan-aturan tertentu kebijakan kedua negara. Mati suri, umrohnya mati suri. Tuh kan mati suri. Oke, simak terus nanti kelanjutannya setelah kita berada di sana nanti. Oke teman-teman semuanya, kali ini saya akan menyampaikan kegiatan diskusi silaturahim diskusi umroh di masa pandemi corona. Pada hari ini Ahad 31 Januari 2021 di Pullman Central Park Jakarta. Alhamdulillah banyak owner travel yang hadir dan ini luar biasa gagasan Bang Daud Ria Wisata Hati dan Aspurindo, juga ada beberapa dukungan perusahaan-perusahaan yang lainnya. Ya. Boleh, itu udah incaran saya tuh kan. Nah, di dalam kegiatan ini alhamdulillah sudah sesuai dengan protokol kesehatan. Satu meja kita 4 maksimal ya. Ada yang 2, ada yang 3. Ada beberapa video yang saya share di Facebook, tidak lain hanya ingin menunjukkan bahwa kita sebagai penyelenggara atau pegiat umroh dan haji sudah mengadvokasi teman-teman travel, tidak hanya teman-teman travel tapi semua jamaah juga. Jangan dikira kita tidak bertindak ya untuk situasi seperti ini. Kita semua mencari jalan terbaik demi keselamatan dan kesehatan kita semuanya, terutama menghadapi protokol kesehatan di masa pandemi yang memang banyak sekali hal-hal yang dinilai luar biasa harus kita hadapi dengan kadang-kadang dengan pikiran, tenaga dan bahkan biaya yang ekstra. Mulai saja acara ini dengan dibuka dengan membaca surat Al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Bukan cuma bisnis kita. Kalau Bapak seperti yang saya sampaikan itu tadi, kalau ustaz-ustaz, teman-teman, untuk mereka sendiri fine-fine saja. Cuma kita jangan menganggap perlakuan-perlakuan yang seperti sekarang ini, kita tetap fine-fine saja. Karyawan-karyawan kita bagaimana yang dirumahkan? Ya, ustaz-ustaz kita mau berdakwah nggak bisa, jemaah-jemaah kelinduannya sama tanah suci gimana? Ya, nazar-nazar yang sudah diucapkan, niat-niat yang sudah ditunaikan, akibat kondisi negara seperti ini, masalah haji paling penting. Ya, karena apa? Menghapus dosa. Begitu. Tahun lalu tak jadi berangkat, miris kita, dan dapat kesempatan akibat gara-gara corona ini. Usia misalnya kalau dilonggarkan 65 tahun, kita tahu sendiri jemaah-jemaah haji kita berapa tahun? Begitu. Baik Pak, saya ingat tadi waktu Nama-nama Pak? umroh pertama kali. Oh iya, namanya saya Amrullah dari Sini Travel, saya Kalimantan. Bu Novia juga terima kasih saya ucapkan sempat jadi narasumber yang waktu kita WA Group ya, meeting Ya, di online. Ya, oke, karena sudah dipoto saya pakai lagi. Langsung saja to the point, bahwa akhir-akhir ini memang ada satu keluhan yang sangat dirasakan ya. Ketika kepulangan itu ada regulasi dari Satgas COVID-19 bahwa seluruh WNI yang pulang dari luar negeri wajib karantina 6 hari 5 malam kalau nggak salah. Koreksi kalau saya salah. Nah, sementara jamaah umroh itu tidak masuk dalam kategori yang ditanggung pemerintah, kecuali logistik ya, makanan dan recehan kalau nggak salah. Sementara untuk penginapan tidak ditanggung, dan itu membuat pengeluaran ekstra para jamaah, dan ini yang sangat disesalkan begitu. Padahal jamaah umroh itu bukan piknik, sekedar piknik begitu ya. Niat mereka dari tanah air itu untuk beribadah ke tanah suci. Jadi sekalipun ada beribadah, namun sebagai pelayan tamu Allah, Saudi alhamdulillah punya komitmen yang kuat untuk mengamankan, untuk menjaga kesehatan supaya benar-benar COVID ini terputus penularannya, dengan cara mereka datang di karantina, kemudian PCR lagi, pulang pun di PCR lagi. Artinya perjalanan umroh itu perjalanan yang cukup ketat dikontrol kesehatannya, sehingga terus terang aja teman-teman kami juga di Serang juga memberatkan kalau misalnya sayang sekali nggak datang ya. Kalau datang ini saya mohon untuk jadi catatan ya nantinya kalau setelah meeting ini ya. Itu yang sangat memberatkan. Jadi sebaiknya umroh yang begitu dikontrol dengan ketat ini tidak perlu disamakan dengan pelesiran yang lain dari luar negeri begitu ya. Karena umroh sendiri itu kan dikontrol ketat kesehatan. Jadi belajar lagi. Jadi begitu pulang ya sudah, begitu menurut kami mah gitu ya. Mereka karantina mandiri di rumah cukup sepertinya. Tinggal diperkuat imunitas saja. Toh sama memang di mana-mana juga maintenance-nya memperkuat imunitas. Sampai saat ini kan COVID belum ada obatnya. Saya pikir itu yang menjadi salah satu masukan dari saya pribadi dan juga teman-teman kami di Serang di Banten, untuk menjadi satu catatan bahwa khususlah untuk jamaah umroh tidak perlu karantina seperti yang diedarkan itu. Dan kebetulan juga saya dapatkan ada satu edaran dari salah satu hotel di Tangerang ini yang menyebutkan seperti itu. Jadi ada beberapa item yang ditanggung pemerintah. Ternyata di sini cuma makan pagi, makan siang, makan malam, dan laundry. Jadi saya tidak ada di situ ada biaya penginapan ditanggung pemerintah, tidak ada. Makanya ini menjadi salah satu pengecualian lah untuk jamaah umroh, tidak ada atau tidak diwajibkan untuk karantina, diatur sebagaimana dalam edaran tersebut. Terima kasih koreksi kalau saya salah memahami edaran itu. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
negatif mau kepulangan harus swab lagi. Kalau mereka positif mereka nggak boleh pulang. Kalau mereka negatif mereka boleh pulang. Sampai di Indonesia positif negatif, ya kan, kita nggak tahu perkembangan imun bagaimana. Mungkin dia sudah terkontaminasi virus. Kalau imunnya lemah dia jadinya positif kan, bisa jadi di Indonesia. Pokoknya positif negatif dalam pesawat nyampe di Indonesia karantina lagi gitu. Nah kebetulan kemarin saya sempat ada teleponan sama salah satu petinggi juga, cuman karena beda institusi. Beliau juga kenal sama Pak Doni, pernah bekerja sama-sama juga dengan Pak Doni. Mereka sampaikan kepada saya bisa saja telepon Pak Doni sekarang, tapi saya beda institusi kan, gitu. Ya, jadi lebih tepat bagaimana Pak Daud kan lagi bikin acara, ya kan, undanglah, gitu, undang langsung Pak Doni. Itu makanya kemarin saya kalau mengundang secara pribadi nggak tepat Pak, begitu. Jadi saya minta asosiasi umroh untuk mengundang. Alhamdulillah dari 3 undangan, jadi kami mengundang dari Sekjen Kemenkes juga kami undang. Terus karena kami di bawah PHU Pembinaan Penyelenggara Haji dan Umroh, ya kan, kami undang juga Dirjen, tapi beliau tidak datang. Tapi terima kasih banyak dari BNPB datang. Kami persilakan Pak. Silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahir Mandu Abezi. Saya dipanggil Arman. Kebetulan saya di BNPB, kita Biro Hukum, Organisasi dan Kerjasama. Pertama saya menyampaikan permohonan maaf Pak Doni karena beliau tidak bisa datang karena masih isolasi mandiri di rumah. Lalu kemarin keluar yang lalu keluar rumah sakit karena beliau itu positif. Ya, kalau menurut saya positif itu sudah wajar karena kita 11 bulan menangani COVID ini dan kita berinteraksi sama siapa saja, dan mungkin kita lagi kecapean, imunitas turun atau ya kena ya langsung ini. Kebetulan saya penyintas juga Pak. Saya baru keluar seminggu yang lalu dari SPD. Saya baru kena, baru beliau itu kan bolak-balik ke menuju menjadi gempa kemarin. Jadi satu kesempatan beliau itu makan, buka masker, dan jarak terdekat di sana beliau kena itu tanggal 22 pulang dari Jember langsung swab negatif, habis itu positif, habis itu di PCR pagi keluar hasilnya itu positif, langsung bikin konferensi pers. Dan gejala beliau itu gejala ringan, tapi karena itu agak batuk sama meriang. Akhirnya sama dokter beliau harus dirawat di RSPAD, masuk Senin tanggal 5 malam jam 11:30. Dan kemarin hari Jumat belum pikir masih solusi mandiri karena untuk menjaga stamina itu. Bapak-bapak Ibu, terkait dengan itu tadi seharusnya yang hadir ini adalah Pak Sestana, tapi karena pada jam ini kita ada Fitcon Pak, setiap minggu sore kita Fitcon informasi itu. Rencana ke depan, seminggu depan apa yang harus kita lakukan. Karena kondisi seperti ini itu kita tidak bisa kritik itu aja, kita akan melihat laporan dari daerah, perkembangan dan lain sebagainya. Jadi beliau minta saya untuk mewakili, jadi harus sekali menyampaikan permohonan maaf. Bapak Ibu semuanya terkait ini, jadi saya sempat menyimak terkait dengan surat edaran nomor 6. Kebetulan yang begitu saya sama tim pakar kita rapatkan khusus terkait dengan perjalanan internasional terhadap pelaku perjalanan internasional ini, kenapa kita harus lakukan. Ini awalnya adalah waktu itu kita Natal dan Tahun Baru, kita sudah mengantisipasi bagaimana penyebaran
kita perkecil gitu. Akhirnya kita buat waktu itu ada perjalanan orang dari perjalanan luar negeri, ada pelaku perjalanan baru sana. Jadi ada dua. Baru 2 hari kita dilaporkan, WHO melaporkan adanya mutasi virus baru yang di 117 di Inggris. Itu penularannya 71 kali dari virus corona biasa. Dan kita khawatir, akhirnya kita keluarkan adendum protokol nomor 3, di mana intinya waktu itu kita larang orang yang dari Inggris, tidak hanya warga Inggris, orang dari Inggris baik langsung maupun melalui transit di negara tiga dilarang masuk Indonesia. Dan virus ini kita dengar itu dan menyebar di negara-negara Australia, dan orang dari Australia maupun yang dari negara Eropa tidak langsung ke sana itu kita atur juga. Yang kita perbolehkan itu hanya 3 klaster. Pertama, pejabat setingkat menteri ke atas itu tidak diperlukan mereka ini di karantina, tapi harus melaksanakan protokol ketat. Kedua, pemegang izin tinggal diplomatik dan izin tinggal dinas. Ketiga itu adalah orang pemegang kitas dan kitab. 3 ini yang perbolehkan. Dan juga diperlukan juga dari itu adalah kepala perwakilan asing yang bertugas di Indonesia. Ini yang kita kecualikan. Kenapa ini kita lakukan? Kita itu agar virus D117 itu agar tidak masuk ke kita. Kalau ini apa kita lakukan. Setelah itu kita terbitkan lagi suatu edaran baru dan kita tegaskan. Dan ini berlaku sampai tanggal sebelumnya 14. Waktu itu tanggal 14 pagi itu ada sidang kabinet terbatas atas yang dipimpin Presiden, dan kita untuk mengantisipasi ini bagaimana. Ternyata tingkat kasus di masing-masing daerah itu makin tinggi. Maka kita keluarkanlah surat edaran nomor 5 untuk dalam negeri, nomor 6 untuk luar negeri, dan tentu yang sama. Dan tadi Bapak Salah tadi menyampaikan mudah-mudahan tanggal ini tidak ada lagi. Ini tergantung perkembangan situasi di lapangan obat. Yang jelas sekarang ini kasus yang terkonfirmasi itu sudah 1 juta orang, sudah lebih 1 juta orang. Bagaimana kita memutus mata rantai penyebaran atau penularan ini? Kalau kita lakukan relaksasi untuk sementara, ini kita khawatir untuk itu. Jadi pembatasan ini itu tidak ada maksud lain, itu hanya untuk memutus mata rantai atau mempersempit adanya penularan gitu. Dan kita berharap kasusnya kita tuh sekarang ini kalau masalah itu udah ada 10.000, hampir 10.000 gitu. Ini mengkhawatirkan kita, karena penularan ini tidak lagi dari satu daerah ke daerah lain, tapi adalah dari orang ke orang. Kasus di DKI itu adalah kasus rumah tangga. Mungkin karena keluarga nggak perlu pakai masker apa makan berdekatan ya kena. Saya untuk kasus saya itu tanya simpel. Saya waktu itu tanggal 22 atau 23 rapat di bandara untuk melaksanakan adendum itu. Saya ke swab 1 kali, saya dipanggil mau bicara sama kepala KKP bandara. Waktu itu saya jarak 1,5 meter, saya buka masker karena gatal, saya sana kena. 5 hari setelah itu, gejala dengkul saya gilung dengkul saya. Pas tanggal 4 itu awal pertama tahun 2021 hari kerja Pak Doni perintahkan kita rapat semuanya sebelum itu di swab. Akhirnya saya dipanggil sama dokter swab. Di sini saya positif, yang benar itu saya. Hari itu juga saya datang terus ke kantor. Saya khawatir bukan hanya saya aja yang kena. Di swab semuanya dari 60 ketemu 3 orang. Saya 1 kabak 1 staf. Dan setelah itu saya pulang, saya minta vitaminnya, saya isolasi di rumah. Besoknya tanggal 5
Dodi di telepon sama Pak Nasir, yaitu maka menyampaikan CV saya rendah 15. Beliau menyarankan saya jangan sosial media dulu, khawatir nanti kita akan berharap tidak terjadi yang buruk, tapi untuk mengantisipasi saya harus dirawat di rumah sakit. Beliau menyarankan kepada Pak Dodi kiranya saya itu disuruh sendiri di RSPAD karena khawatir nanti menurun lagi, nanti sudah bisa sedang ini berat, harus saya masuk rumah sakit hari Rabu. Hari itu saya itu juga diinfus pakai remdesivir. Itu remdesivir adalah obat untuk Ebola, virus Ebola. Saya hari pertama itu diinfus 200 ml dan 100 sampai 800. Gejala nggak ada. Dan orang kena COVID ini nggak boleh stres. Saya di kamar di rumah sakit di Kartika 2 di PIP room 206. Saya di pojok stres boring misalnya. Kalau boring itu kalau nggak bisa kita manage secara baik, itu kita stres itu bisa imun kita turun. Kita masukkan seperti itu untuk dikembalikan ke wacana Bapak Presiden yang pertama agar apa? Kalau bisa ada kepastian ini para pengusaha yang mampu, insya Allah masyarakat Indonesia ini saya yakin mampu lah. Tingkat kemiskinan kita juga tidak terlalu parah-parah lagi, gitu kan? Gitu. Kalau bisa supaya lebih cepat, kalau bisa dibuka kembali pilihan itu, gitu, sebagai bahan pertimbangan. Karena kondisi semakin cepatnya, semakin banyaknya peredaran corona ini. Karena sudah ada dampaknya makin lama makin akan meningkat saja Pak. Begitu itu satu. Yang kedua, masyarakat Indonesia 280 juta. Menyangkut masalah anggaran tadi, anggaran untuk penanggulangan corona. Yang kami dengar itu 900 triliun sekian. Bantuan sosialnya sudah dianggarkan, bantuan UMKM sudah dikeluarkan, tapi kok nampaknya corona ini nggak berkurang juga, kan begitu. Jadi kalau boleh kami saran, mungkin penyediaan sembako bisa masing-masing, misalnya 280 juta untuk kebutuhan makan. Menurut kami tidak perlu menganggarkan biaya yang terlalu besar untuk melaksanakan lockdown, begitu. Tapi petanya jadi jelas. Misalnya contoh, akan dilakukan lockdown per 1 Maret misalnya, ya kan? 1 Maret. Tapi sebelum itu mungkin sudah bantuan sudah sampai dulu, ya kan? Kita bilang 1 juta saja subsidi makan, uang makan 1 juta, 1 orang misalnya. Apakah masyarakat Indonesia ini miskin semua? Pertanyaannya kan begitu Pak. Data pemerintah sendiri mengatakan tingkat kemiskinan Indonesia cuma 0%. Kita anggaplah miskin semuanya. Anggap miskin semua, tidak mampu beli makan semua. 1 juta untuk 15 hari makan sendiri cukup nggak? 1 juta. Berarti 70.000 per hari untuk 3 kali makan, misalnya begitu. Asumsinya 15 hari untuk dilakukan 15 hari 1 juta 1 juta. Kali 280 juta itu baru 280 triliun Pak. Baru 280 triliun untuk lockdown, dan itu dengan pengawasan yang ketat baik dari pemerintah. Yang boleh beredar misalnya, ya tidak boleh warga keluar. Uang kan sudah dikasih, makan sudah dikasih. Yang boleh keluar misalnya aparat keamanan, dokter, yang sakit, jelas pemerintahnya yang sakit. Dan selama 15 hari itu pasti ketahuan tuh. Selama 15 hari itu pasti ketahuan. Dan yang rumah semuanya data semua. Jadi yang mereka sudah pasti kunci-kuncinya masing-masing rumah. Yang boleh keluar tuh hanya yang imam. Kalau nggak imam, aman-aman aja pasti masuk saja. Yang mau saya sampaikan itu dengan anggaran kita sudah menganggap seluruh warga negara Indonesia miskin semua, tidak makan semuanya. Kalau kita lakukan bantuannya 1 juta 1 orang, tapi nggak bisa seperti Saudi Pak. Kalau Saudi kan langsung lockdown sekarang. Kalau lockdown sekarang bahaya Indonesia. Tidak tersedia sebagian diambil masa ditentukan. Kita kan nggak tahu Pak tapi bagaimana. 1 juta kalau 280 juta berarti 280 triliun dana. Kalau dana pemerintah menganggarkan 900 triliun, feeling saya mestinya masih ada dana untuk itu. Tapi dengan catatan menurut saya itu salah satu
yang bisa menekan, begitu Pak, jumlahnya. Kalau bisa tekan lagi biayanya itu lebih baik. Akhirnya masukkan saja daripada kita mengeluarkan dana seperti kayak begini sekarang ya, subsidi UMKM 400 sia-sia gitu Pak. Bantuan sosial sekian triliun yang katanya 300 ribu sembako kemarin tidak mengurangi angka penekanan angka kemiskinan, jumlahnya bertambah terus. Sementara kita masyarakat Indonesia ini kalau nggak ada kebijakan yang tegas, bebas saja kan Pak, dari Bapak sampaikan, nongkrong di kedai kopi, masih ngopi juga, gitu kan. Masyarakat kita nggak bisa ditertibkan kalau bukan ada peraturan yang dari pemerintah. Harus ada hukuman, ada ancaman hukumannya, karena mereka sendiri dengan kebebasan mereka bergerak itu mengancam manusia yang lain, menurut saya. Tapi mudah-mudahan mungkin dari teman-teman yang lain bisa menyampaikan juga aspirasinya, bisa melalui Pak Arman kan, supaya dikaji kembali lah, supaya dikaji. Kan namanya kita diskusi kan. Kami berharap nanti aspirasi-aspirasi dari teman-teman ini semua bisa dibawakan meeting lain, mungkin diolah kembali jadi satu buah pikir buat pemerintah mengambil kebijakan seperti itu. Jadi ya, kalau boleh saya sampaikan pertama terkait dengan vaksin. Vaksin itu diatur dengan Perpres nomor 99 tahun 2020. Jadi yang melakukan importasi vaksin itu belum dilepas ke swasta. Kenapa belum dilepas ke swasta? Vaksin ini kan berkaitan dengan keselamatan nyawa orang, keamanan. Maka di Perpres itu hanya salah saya tunjuk Bio Farma dan untuk vaksin yang tidak berbayar itu dilakukan oleh Kementerian Kesehatan, sedangkan Kementerian Bumn bersama jadi yang itu pertama. Yang kedua terkait dengan anggaran COVID ini fasilitas kita itu memang masalah memang demikian. Nanti saran apabila ada disampaikan. Kalau penanganan COVID ini ada dua Pak Komite. Jadi ada Komite Nasional Penanganan COVID-19 dan Percepatan Ekonomi Nasional. Kalau penanganan COVID-19 lagi menyempurnakan Kementerian apa tadi? tentang Kesehatan. vaksinasi. Saya rasa itu yang untuk dari saya Pak. Ini masukan itu saya mencatat nanti apa yang harus saya sampaikan ke pimpinan. Mungkin kalau ada dari Bapak Ibu yang bertanya silakan. Iya. Jadi mau sekarang nanti yang belakang apa? Mana sih ada? Coba kita ya. Mikrofon. Ini sudah mulai baik. Kalau bisa tanyanya itu udah poin aja Pak. Ya, terus poin kita nanti Itu di poin aja. tapi jangan salah ngomong, nanti bisa mendampingi HRS ya. Jadi saya takutnya nanti Pak udah ini panggil dulu kan. Jadi kita saling menjaga aja, nanti nggak enak Pak. Nanti diwakili sama Jadi, Bang Daud. Tanya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Pertama kali izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Wahyu. Saya dari Amanah Wisata Insani di Jakarta Timur. Oke. Jadi pertama kali mungkin saya izinkan untuk menyampaikan salam respect kami gitu ya kepada Pak Ahmad ya, dan teman-teman dari BNPB yang tentunya sudah bekerja keras berada di garda depan untuk menanggulangi bencana banjir yang sudah berjalan hampir 1 tahun ini ya. Sekali lagi respect dan terima kasih banyak. Terkait dengan aturan yang berhubungan dengan kegiatan umroh, ini saya ingin menyoroti masalah PCR. Jadi saat ini aturannya adalah sebelum pulang jemaah itu kan dilakukan PCR di Saudi, terus kemudian di Indonesia harus melakukan PCR dan karantina selama
Jadi kalau misalkan memang yang negatif, apakah boleh dilakukan karantinanya lalu di rumahnya masing-masing gitu lah. Itu yang pertama. Terus kemudian Izin Pak, di rumah masing-masing ini isolasi mandiri atau apa? iya, jadi langsung pulang ke rumah Pak. Jadi tidak perlu harus karantina 5 hari di hotel. Jadi jamaah langsung menuju ke rumah masing-masing